Alhamdulillahilladzi khalaq sawwa wa qaddara fahada fa amata wa ahya. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khatamil anbiya'i sayyidil asfiya wa ala alihi wa ashabihi a'immatil huda. Wa ba'du. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi. Waftah alaina bima'rifatil ilmi. Hassin akhlaqana bil hilmi waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil ya arhamar rahimin. Insyaallah fi hadhihi al-lailah sanastamirru dirasatana wa ma zilna fi kitab Irsyad an-Nahid ila ilmi al-fara'id. Kalau pada malam hari ini kita masih membersamai kitab Irsyadun Nahid ila ilmi al-fara'id. Pada pekan lalu kita membahas tentang pengertian at-tirkah dan poin-poin yang menjadi hak dalam pembagian warisan. Dalam pembagian warisan itu, sebelum kita membagi harta warisan, kita harus memperhatikan beberapa aspek atau beberapa hal penting sebelum membagi warisan tersebut. Inilah yang dinamakan dengan hak sebelum warisan. Nah, kalau kita melihat harta warisan itu adalah segala hal yang berkaitan dengan mayit dari hartanya. Sedangkan at-tirkah, ya, ada di sini sedikit perbedaan. Ada yang mengatakan sama, bahkan ada yang mengatakan beda. Kata at-tirkah dengan al-irth. Jadi al-irthu itu harta warisan. Al-irthu harta warisan. Sedangkan at-tirkah itu adalah peninggalan dari seorang mayit. Kalau harta warisan itu kita bisa al-irthu, itu bisa kita katakan harta-hartanya berupa misalnya harta berupa sertifikat tanah, kemudian uang, kemudian rekening yang berisi uang yang banyak lah istilahnya itu disebut dengan al-irth. Sedangkan at-tirkah itu mencakup semuanya. Jadi at-tirkah itu lebih luas cakupannya dibandingkan al-irthu. Apa itu al-irthu? Harta waris. Sedangkan at-tirkah itu peninggalannya. Jadi semua yang ditinggalkan oleh mayit, baik berupa harta warisan, kemudian utang-utangnya, itu masuk dalam kategori at-tirkah. Makanya di sini ada cerita Kiai Hajar Rahman Abdul Muttalib rahimahullah menjelaskan bahwa at-tirkatu ma khallafahul mayyitu min malin aw haqqin. Tirkah itu adalah semua yang ditinggalkan oleh mayit, oleh orang yang meninggal, baik berupa harta atau hak. Nah, hak ini terbagi menjadi 5. Dari harta tadi, harta itu semua harta-hartanya, au hakin atau hak. Jadi hak itu ada di 5. Pekan lalu sudah dijelaskan di berapa? 2 poin. Yang pertama adalah al-haqqul muta'alliqatu bi'aini tirka kaz-zakati war-rahmah. Hak-hak yang ini hak-hak yang berkaitan dengan peninggalan. Seperti apa? Zakat dan
pegadaiannya. Ya. Jadi kalau misalnya mayat itu meninggal, misalnya mayat itu meninggalkan beberapa harta, misalnya emas, ya emas, dan telah mencapai nisab. Jadi nisab itu apa itu nisab? Nisab itu adalah nisab dalam istilah zakat adalah eh, capaian maksimal atau ya capaian minimal seseorang harus membayar zakat. Kalau sudah mencapai harta itu, misalnya emasnya sudah mencapai misalnya 1 kilogram, 1 kilogram itu berapa? 1 gram sekarang kalau kita konversikan 1 gram emas itu seharga itu kalau tidak salah sekarang itu 1,8 juta itu 1 gram. Sedangkan kalau misalnya dia memiliki harta, misalnya seorang yang meninggal dan meninggalkan harta 1 kilogram, mana lebih tinggi kilogram atau gram? Kilogram. Ini 1 kilogram dia tinggalkan. 1 kilogram itu sama dengan berapa gram? 1000 gram. Saya dia mencapai harta emasnya itu 1 kilogram, berarti dia sudah harus membayar zakat emasnya. Kemudian dan harta itu jadi 1 kilogram sudah mencapai nisab emasnya dan sudah mencapai haulnya. Haul itu 1 tahun. Jadi itu emasnya 1 kilogram sudah 1 tahun itu orang simpan. Kemudian dia meninggal. Setelah mencapai 1 tahun itu emasnya, jadi ada emasnya 1 kilogram dan sudah mencapai 1 tahun. Setelah 1 tahun dia meninggal, maka harus dikeluarkan zakatnya itu emas. Jadi itu. Dan pengeluaran emasnya itu 2,5%. Jadi seperti itu. Jadi harus dikeluarkan zakat. Dan yang kedua, mu'natut tajhiz. Mu'natut tajhiz. Biaya pengurusan jenazah bil ma'ruf. Bil sewajarnya. Sebenarnya di sini ada tambahan penjelasan. Jadi maksud dengan pengurusan jenazah bil ma'ruf. Bil ma'ruf itu sesuai dengan apa? Dengan sewajarnya, atau bisa kita istilahkan ma'ruf itu adalah sesuai adat istiadatnya. Misalnya ini di adat, misalnya di adat kita Bugis, misalnya contoh saya hanya sekadar contoh, adat Bugis itu ketika mengurus jenazah, misalnya di adat Bugis di mana? Di Sulawesi Selatan ini secara umum termasuk dalam pembiayaan jenazah itu adalah ketika mengaji orang meninggal. Mengaji orang meninggal. Misalnya ketika sudah meninggal itu orang, sebelum dikubur dimengajikan dulu. Itu sudah termasuk biaya jenazah. Jadi tidak dikatakan berlebih-lebihan itu. Paham tidak? Jadi kalau misalnya ada orang kaya punya banyak perusahaan, kemudian tinggal di Sulawesi Selatan dan dia orang Bugis. Meninggal keluarganya, maka dia harus membiayai pengurusan jenazahnya sesuai dengan adat Bugis dan sesuai dengan hartanya. Begitu. Misalnya dia orang kaya meninggal, harus ada
harus ada orang yang mengajikan itu mayatnya. Nah, itu bisa paham ya? Dan ketika mengajikan itu mayatnya, makanan-makanan ada di depannya itu, makan-makanan yang ada di depannya itu tidak boleh seperti makanan yang biasa kita makan ketika ada orang meninggal di keluarga yang punya rumah kayu. Kalau kalian misalnya ada orang meninggal, kemudian kalian pergi mengaji, kemudian dia mengaji, yang rumahnya itu orang, yang keluarga yang ditinggalkan itu rumah kayu. Tahu kan bagaimana makanannya? Tahu, ya biasa-biasa aja. Itu wajar. Dan kalau orang kaya tidak boleh ikut itu. Artinya dia sesuai dengan hartanya itu. Kalau dia orang kaya berarti harus biayanya juga sesuai dengan dirinya. Orang kaya berarti misalnya udang, cumi, ya, lobster, contoh. Nah, ini yang dimaksud juga dengan al-ma'ruf sewajarnya. Tapi kemarin kan dikatakan min ghairi israfin wala taqdirin. Tidak berlebih-lebihan dan tidak juga seke-seke. Maksudnya tidak berlebih-lebihan ketika kita orang miskin misalnya kita orang miskin, kemudian keluarga meninggal. Itu orang miskin kan belum tentu tidak ada hartanya kan? Pasti ada. Itu dikatakan miskin ketika dia tidak punya sama sekali, tidak bisa membiayai keinginannya, tetapi masih bisa membiayai kebutuhannya. Beda itu keinginan dan kebutuhan. Itu dikatakan miskin. Ketika orang miskin, keluarga yang meninggal, dia mau makanannya lobster untuk mengajikan itu orang meninggal. Lobster. Wah, tahu diri lah. Sudah miskin, mau makan lobster. Nanti warga bilang, ih, dapat dari mana itu uangnya? Bisi-bisi, Mi. Jangan-jangan ngepet. Itu yang harus diwaspadai. Nah, itu yang dimaksud dengan minggoir israfin, tidak berlebih-lebihan dan tidak juga seke-seke. Nah, sekarang kita berlanjut ke poin ketiga. Bismillahirrahmanirrahim. Ad-duyunul mursalatu fi dhimmati. Ad-duyunul mursalatu fi dhimmati. Ai al-mutlaqatu an ta'alluqiha bi'aini tirkati. An ta'alluqiha bi'aini tirkati. Ad-duyunul mursalatu fi dhimmati. Ail mutlaqatu an ta'alluqiha bi'aini tirkati. Apa ya? Ma makna? Ad-duyunul mursalatu fi dhimmah. Ail mutlaqatu an ta'alluqiha bi'aini tirkati.
Utang yang tidak berkaitan langsung tadi utang yang tidak berkaitan langsung dengan tirkahnya. Utang yang tidak berkaitan langsung dengan tirkah. Jadi ini poin yang ketiga adalah utang yang tidak berkaitan langsung dengan tirkahnya. Nah, jadi sini apa sih yang dimaksud dengan utang yang tidak berkaitan langsung dengan tirkahnya? Jadi ada utang yang berkaitan langsung dengan harta harta si mayit, dan ada utang yang tidak berkaitan langsung dengan harta si mayit. Dan di sini disebutkan secara poin khusus ya, secara terpisah dalam poin khusus, ada utang yang tidak berkaitan langsung dengan harta si mayit. Pikir-pikir ya, coba dipikir-pikir. Saya kira setiap utang itu berkaitan dengan si mayit. Loh, kenapa dibuatkan poin yang terpisah? Ternyata yang dimaksud secara mendalam di sini adalah bahwa ternyata ada dua macam utang bagi si mayit atau dalam kehidupan kita sehari-hari. Ada namanya utang yang berkaitan langsung dan ada utang yang tidak berkaitan langsung. Contoh misalnya, ya, utang yang berkaitan langsung dengan si mayit itu adalah barang gadai, barang gadaian. Utang yang berkaitan langsung, artinya itu utang, ya, masuk dalam hartanya. Ya. Utang itu sudah masuk dalam bagian hartanya, tetapi belum diserahkan gitu. Contoh misalnya barang gadaian. Contoh barang gadaian itu adalah misalnya kita gadaikan HP kita. Saya datang di pegadaian, memecahkan masalah tanpa salah. Kita datang ke pegadaian. Kita mau gadai, dia kasih kita uang 5 juta, tetapi kita belum dikasih iPhone-nya. Ya kan? Seperti jual beli begitu. Dia kasih saya 5 juta, tetapi ini iPhone-nya belum saya kasih ke dia. Artinya masih dalam hutang, ya kan? Berarti ini iPhone ini sudah masuk harta saya tidak? Masuk tidak dalam harta saya? Sebelum saya gadai ini iPhone punya saya tidak? Harta saya kan? Saya. Kemudian saya gadai, pegadaian dia kasih saya 5 juta. Seharga dengan ini. Tapi saya belum kasih ini karena saya masih mau pakai. Terus meninggal. Meninggal. Ini harta harus cepat-cepat dikasih karena dia adalah hak-hak yang berkaitan dengan atau utang yang berkaitan dengan peninggalan itu. Dia berkaitan, masih masuk dalam harta kita, tetapi belum dikasih. Dia utang ini hartanya. Ini iPhone adalah harta saya, tetapi saya belum kasih sama itu orang karena saya berutang. Begitu. Paham pun tidak? Paham tuh?
Itu yang dimaksud dengan harta yang berkaitan dengan utang yang berkaitan dengan harta. Kalau utang yang tidak berkaitan dengan harta itu seperti utang-utang pada biasanya. Misalnya, kamu pinjam ke sini, pinjam ke temanmu 1 juta, terus meninggal, pinjam ya pinjam, pinjam ke uang dulu 1 juta. Kapan bayar? Tahun depan 1 juta. Belum sampai tahun depan, tinggal. Ini utang 1 juta ini kan bukan punyanya dia ya kan? Ya, ini 1 juta bukan hartanya, ya kan? Hartanya siapa ini utang ini? Misalnya, antum namanya siapa? Sudais. Kemudian kamu, Hah? Ja, Janit, Jamir, Jamir. Oh Jamir, Jamir. Ainnya ada ainnya. Sudais pinjam ke Jamir. Contoh, 1 juta. Ini Jamir kasih 1 juta ke, janjinya dia bilang 1 juta ini saya pinjam, nanti tahun depan baru saya bayar. Ya, belum sampai tahun depan sudah meninggal. Yang pinjam uang yang meninggal. Mudah tidak begitu ya. Semoga lunas hartanya sebelum meninggal. Itu utangnya itu lunas semuanya. Ini sudah ya, belum sampai setahun sudah wafat, tufian, sudah meninggoy. Ini 1 juta yang dia pakai ini hartanya siapa sebenarnya? Teja, Jamia. Nah, inilah yang dimaksud dengan utang yang tidak berkaitan dengan harta. Karena ini harta ini 1 juta ini bukan hartanya dia. Ini sudah, tapi hartanya itu Jamia, ya kan? Nah, itu dengan yang dimaksud dengan harta yang tidak berkaitan langsung dengan utang yang tidak berkaitan langsung dengan harta. Ya begitu ya Jamia. Kalau lain kali itu ikhlaskan saja. Kalau kamu mau berbuat baik, lain kali ikhlas sekali. Nah, itu. Nah, itulah yang dimaksud dengan hutang yang tidak berkaitan dengan harta. Di dalam Al-Quran, ya, di dalam Al-Quran mengenai pembagian harta warisan ini, itu sudah dijelaskan di dalam Al-Quran. Di dalam ayat warisan, itu terdapat dalam surah An-Nisa ayat 11. Dijelaskan bahwa pembagian warisan itu harus diperhatikan apa? Sebelum pembagian warisan harus diperhatikan beberapa aspek. Beberapa aspek itu ada 5. Termasuk di dalam sini adalah mimba di wasiyah. Mimba di wasiyatin termasuk adalah ad-duyun, hutang piutang. Di dalam Al-Quran dijelaskan bahwa pembagian harta warisan itu setelah apa? Min ba'di wasiyyati yusi biha audain. Setelah dipenuhi wasiat atau utangnya. Berarti apa? Utang di sini terbagi menjadi 2. Ada utang yang berkaitan dengan harta dan ada utang yang tidak berkaitan dengan harta. Bisa dipahami kan? Jadi catat itu hutang itu ada 2. Ad-duyunul muta'alliqah bitirkah
wa duyunu al-mutlaqah bitirkah. Utang yang berkaitan dengan harta dan utang yang tidak berkaitan dengan harta. Semuanya intinya utang, berarti harus dibayar sebelum bagi-bagi harta warisan. Ustaz, bagaimana kalau misalnya kita bayar hutangnya? Setelah dibayar hutangnya, habis sudah harta warisannya. Ya sudah, kamu tidak dapat harta warisannya. Misalnya si mayit ini punya harta 1 triliun, sedangkan hutangnya 3 triliun. Berarti kamu dapat apa? Dapat utangnya. Kamu bayar lagi utangnya itu sisanya 2 triliun. Bayar lagi itu. Makanya makanya masalah hutang piutang itu di dalam kehidupan kita itu adalah sesuatu yang sangat-sangat diperhatikan oleh Rasulullah SAW. Bayangkan ya, Rasulullah SAW, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan bahwa hutang itu harus dibayar, harus dibayar. Tandanya apa? Bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah suatu ketika ada orang meninggal mau disolatkan oleh Nabi SAW, tapi Rasulullah SAW ini tidak mau solati, tidak mau jadi imam. Bertanyalah para sahabat, kenapa kau tidak mau solati jenazah? Nabi SAW bersabda, dia ini punya hutang, dia punya hutang, makanya saya tidak mau solatkan. Kenapa? Karena disebutkan lagi dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah bahwa nafsul mu'mini mu'allaqatun bidaini hatta yuqda an. Kenapa saya tidak mensolatkan? Dia punya hutang. Oke. Kenapa hutang menjadi penghalang untuk disolatkan ketika meninggoy? Karena nafsul mu'min mu'allaqun bidaini. Jiwanya itu orang mukmin atau jiwanya manusia itu bergantung karena hutangnya. Jadi bisa kita katakan itu rohnya itu tidak sampai ke langit, masih gentayangan, masih bergentayangan. Nah, nah, di sini juga menjadi bukti bahwa ternyata ini dijelaskan oleh guru kami di Tongkronge. Beliau menjelaskan bahwa memang ada itu roh yang bergentayangan. Hanya tiba-tiba keluarga kau meninggal, tiba-tiba langsung ada di kamar muncul. Dia takut ini. Kamu takut setan? Ya, iya, iya, Bang. Itu bukan setan. Nah, beliau menjelaskan, Gurunda Muhsin yang ditongkrongi, beliau menjelaskan bahwa benar bahwa roh itu masih bergentayangan, jiwa-jiwa orang yang meninggal itu masih bergentayangan di mana-mana. Kenapa? Karena mereka punya urusan yang belum diselesaikan. Salah satu contohnya adalah utang. Makanya kalau kamu tidak mau temanmu meninggoy kemudian bergentayangan, kalau kamu tidak mau temanmu bergentayangan di sekitarmu, cepat lunasi utangnya supaya tidak bergentayangan. Nah, atau kamu juga sebagai orang yang mau berhutang, cepat-cepat lunasi supaya kamu tidak ganggu hidupnya orang. Jadi
Jadi jiwa seseorang itu tergantung ya. Jadi dia tergantung itu tidak naik sampai di langit karena utang sampai utangnya itu dilunasi. Jadi utangnya kalau sudah dilunasi barulah jiwanya sampai ke langit itu. Makanya kalau kamu nonton film setan-setan itu bisa juga diambil hikmahnya. Apa hikmahnya? Contoh misalnya film setan-setannya ya tentang orang yang meninggal kemudian rohnya tidak tenang. Kapan tenang? Setelah diselesaikan urusannya. Apa hikmahnya? Hikmahnya adalah selesaikan urusan dunia supaya urusan akhirat itu selesai. Itu hikmahnya. Jangan cuma nontonnya karena takut. Cuma mau nonton apa? Nonton setan-setan karena seru-seru, menguji adrenalin. Nah, Imam Nawawi rahimahullah taala, tahu kan Imam Nawawi rahimahullah taala? Tahu. Jadi tadi Rasulullah SAW tidak mensolati jenazah itu karena utang. Seketika itu ada para sahabat mengatakan, wahai Rasulullah, utangnya saya lunasi. Baik sekali di sahabat ini. Wahai Rasulullah, utangnya itu saya lunasi semuanya. Berada dalam tanggung jawab saya. Saya nanti lunasi. Barulah Rasulullah SAW mau solati. Mau diapa itu sholat itu jenazah. Sedangkan rohnya saja masih gentayangan. Masih bergantungan di sana di langit. Makanya itu masalah urusan jenazah, urusan hutang ini adalah hal yang sangat krusial, hal yang sangat darurat untuk diketahui. Kau paham? Anta fahim? Anta. Naam, anta. Mafish fahim? Allahu Akbar. Intinya, utangnya itu harus dilunasi sebelum meninggal. Kalau sudah meninggal belum masih ada utangnya, keluarganya yang harus lunasi. Imam Nawawi rahimahullah di dalam kitabnya, kenal tidak? Imam Nawawi rahimahullah tidak kenal. Astagfirullahaladzim. Imam Nawawi itu adalah rahimahullah ta'ala itu adalah ulama Syafi'iyah. Ulama Syafi'iyah atau ulama yang bermazhab Syafi'i yang membesarkan nama Syafi'iyah. Nah, itu Imam Nawawi rahimahullah ta'ala. Kalian pernah dengar tidak? Kitab Riyadhus Shalihin. Pernah dengar? Tidak pernah juga. Pernah. Pengarang kitabnya itu adalah yang buat kitab Riyadhus Shalihin itu adalah Imam Nawawi. Dalam kitab beliau yang lain, Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim, beliau menjelaskan mengenai utang piutang ini. Jadi utang piutang tentang hutang yang harus dibayar ketika sudah meninggal. Beliau menjelaskan bahwa pelunasan hutang mayit itu sangat-sangat, ingat ya, sangat-sangat diwajibkan. Wajib melunasi hutang mayit. Siapa yang wajib bayar? Keluarganya atau ahli waris. Jangan keluarga, yang lebih tepat itu ahli warisnya. Karena bisa jadi kamu juga yang bukan keluarganya, kamu anggap dia keluarga. Dan merupakan hak prioritas dalam pembagian harta tirta. Jadi sebelum membagi harta harus dibayar dulu. Nah, itu intinya.
Ah, contoh-contoh utang yang tidak berkaitan dengan harta. Contoh, misalnya utang-utang dia biasa. Kemudian utang piutang dagang. Dah. Nah, misalnya kamu jual-jualan, bangun perusahaan, bangun toko, misalnya toko sembako Jamia, misalnya Jamia bukan toko sembako, namanya toko sembako Jamia, murah meriah, grosir dan eceran, misalnya. Pasti ini tokonya Jamia punya punya utang karena dia adalah pedagang, pengusaha. Nah, itu. Ini barang-barang yang ada dalam tokonya ini, barang-barang yang ada dalam tokonya Jamiah ini, itu semua adalah barang-barang yang diambil dari perusahaan lain. Dia ambil pabrik-pabrik yang lain, misalnya pabrik, nah, pabrik gula. Misalnya dia gula, ada gula, gula ya, kemudian diambil dari pabrik gula tertentu, misalnya, dan belum dibayar itu gulanya. Nah, dia ketika meninggal ini harus bayar itu cepat gulanya, secepatnya, karena masuk dalam utang piutang dan dagang. Kemudian misalnya kamu mau sewa sesuatu, misalnya sewa sewa apa? Nah, jangan sewa PS, kamu sewa PS. Misalnya sewa sewa apartemen atau sewa mobil, ya bagus. Kamu sewa mobil, terus kamu belum bayar utangnya, belum bayar sewanya. Ini bayar sewa ini harus dibayar secepatnya karena itu bagian dari hutang yang tidak berkaitan dengan harta peninggalan. Jadi itu tadi adalah masuk dalam bagian-bagian hak-hak. Jadi hak-hak yang harus dibayar oleh si mayit itu harus dipenuhi sebelum dibagi harta warisan. Paham tak? Jadi kalau kamu, ya, kalau ada keluarga tak, ya, kalau ada keluarga tak meninggal, tanya, ya, bilang, jadi dulu bagi harta warisannya. Ih, kenapa? Oh, sontak. Tahu enggak? Masih kecil koi. Ditanya begitu. Bisa ditanya sama keluarga, apa ini kau masih bocil? Tanya-tanya kayak begitu. Tidak, ada ustaz di pesantren tanya begini. Di dalam kitab begini, sebutkan nih. Di dalam kitab Irsyad Nahid pada halaman sekian, baris kesekian, bagian kanan, jelaskan bahwa di situ mengatakan bahwa jangan dulu bagi harta warisan sebelum apa? Sebelum perhatikan lima aspek yang harus dipenuhi sebelum harta warisan dibagi. Nah, sebutkan. Atau sebutkan juga di dalam Al-Quran juga disebutkan di halaman di surah An-Nisa ayat 11 di halaman sekian bagian kiri baris kesekian. Wah, langsung kamu keluarga bilang, wah, tidaknya salahkan saya di sekolah kanan tulis itu. Nah, tahu paling kau paling nanya yang bagikan harta warisan. Tiba-tiba tuh, siapa tahu kamu langsung disuruh bagi harta warisan. Tapi kamu jangan bagi harta warisan, kau ambil banyak. Nah, diam-diam, diam-diam soal ini. Saya mau tampil alim di keluarga aku supaya nanti ku bagi harta warisan kasih banyak punya aku. Maka bodoh-bodohnya keluarga aku. Saya dapat seluruh harta saya dapat. Astagfirullah. Berdosa aku. Jadi gitu ya. Jadi apa hikmah yang bisa kita ambil di sini?
Yang pertama adalah menjaga yang paling pertama. Hikmah membayar utang sebelum pembagian harta waris. Hikmahnya adalah menjaga hak-hak si mayit. Itu yang pertama. Hikmahnya ini. Kemudian yang kedua adalah membayar hutang itu sangat penting dalam kehidupan. Saking pentingnya, Nabi SAW tidak mau sholat itu jenazah karena ada utangnya. Jadi pembayaran utang itu sangat penting dalam kehidupan. Itu kan saya cuma sekedar sudah mati baru bayar. Jangan tunggu mati baru bayar utangnya. Karena nanti begini, itu malaikat maut cabut nyawa. Cabut nyawanya itu orang meninggal. Terus malaikat maut mau bawa ini jenazahnya ke langit. Tidak bisa masuk. Tidak bisa masuk. Kenapa kok tidak mau dibawa ke naik ke langit? Kenapa itu? Ada utang. Berarti musesai itu orang. Musesai itu malaikat. Kasihan. Ini malaikat maut mau antar jenazah rohmu secepatnya. Kamu selesai malaikat. Dengan apa? Dengan utang. Mau tahu itu bagaimana tuh? Ditahunya bagaimana itu hukumnya menyusahkan orang. Tidak baik tuh. Kayak jangan susahi orang. Permudahkan urusannya. Hutang terbayar, mayat pun aman, tentram, tidak bergentayangan. Jadi itu ya. Nah, fil usbu'il qadim sanatosil fi ar-raqmi ar-rabi' fin nuqtah ar-rabi'ah. Kita akan lanjut ke poin keempat. Insyaallah fil usbu'il qadim. Ya, mengenai tentang wasiat. Wasiat. Pernah kata wasiat? Kalian pernah dengar film jodoh wasiat Bapak? Oh, langsung bilang iya. Kenapa? Saya suka nonton itu. Saya suka nonton itu jodoh wasiat Bapak. Astagfirullah. Ya, pernah dengar kata wasiat karena di situ ya. Wasiat nanti akan dijelaskan pada bukan insya Allah. Semoga kita masih dalam ya dalam umur yang panjang, kesehatan yang selalu, dan yang paling penting adalah waktu yang luang. Meskipun masih hidup, meskipun sehat, tapi waktunya tidak luang, ini berkata. Pekan depan, sana bahatu anil wasiyah fil hukukil unsiyah. Wa akhiran wallahu a'lam bishawab. Jadi itu ya, kesimpulannya apa tadi? Bayar hutang. Bayar hutang. Amin al-karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alamin. Ya rabbil alamin. Ya rabbal alamin kama yanbaghi li jalalihi. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت الحكيم ولا حول ولا
quwwata illa billahi al-'aliyyil 'azhim. Allahumma anfa'na bima sami'na, Allahumma anfa'na bima 'alimna, Allahumma anfa'na bima 'allamtana ya arhamar rahimin. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wa 'allimna 'ilmal hisab wa 'allimna 'ilmal fara'id ya rabbal 'alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma qina bil halalika haram. Siwa sallallahu alaihi wa alhamdulillahi rabbil alamin. Billahi taufiq wa da'wah wal irsyad. Wal musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.